Selamat sore, nama saya Geril Andre, dan hari ini saya mempresentasikan analisis komprehensif mengenai politik ekonomi in the American region. Presentasi ini akan membahas konsep-konsep utama yang kami pelajari selama satu semester, serta menganalisis posisi dan hubungan strategi negara-negara utama di kawasan ini, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brazil, dan Bolivia. Izinkan saya melalui dengan pemaparan kerangka teoritis mengenai ekonomi politik sebagai landasan untuk memahami dinamika kawasan secara komprehensif. Kawasan Amerika mencakup negara-negara dengan profil ekonomi dan politik yang sangat beragam, seperti dari superpower, ekonomi global hingga negara berkembang. Dengan sumber daya alam kaya, dalam analisis ini kita akan membahas satu persatu eh, 8 negara utama yang tadi saya sudah bilang. Yang pertama ada Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar dunia berdasarkan PDB nominal dengan struktur ekonomi yang sangat beragam dan maju. Sektor jasa mendominasi perekonomian Amerika Serikat, menyumbang hampir 3/4 dari PDB dan memanfaatkan konsumen domestik yang sangat besar. Selain itu, negara ini unggul dalam teknologi dan inovasi yang serta diuntungkan oleh pasar tenaga kerja yang fleksibel dan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia. Sektor industri Amerika Serikat relatif kecil, sekitar 10% PDB pada 2021. Sedangkan pertanian penyumbang kurang dari 1%. Perubahan demografi yang relatif stabil mendukung pasar kerja yang sehat. Namun Amerika Serikat juga menghadapi berbagai kelemahan ekonomi struktural seperti ketimpangan pendapatan yang tinggi dan posisi fiskal yang lemah. Secara politik, Amerika Serikat adalah negara federal presidensial dengan sistem dua partai utama Demokrat dan Republik. Saat ini 2025 pemerintah berada di bawah Presiden eh, Donald Trump yang baru terpilih dari 2005. Terus habis itu di 2020 pemerintah Biden menekankan kebijakan domestik pro warga seperti investasi besar dan infrastruktur energi hijau dan manufaktur dalam negeri. Misalnya kebijakan berpartisan eh, eh, bipartisan infrastruktur law dan insentif untuk produksi semikonduktor dirancang untuk memperkuat lantai pasokan strategi Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah ini mencoba menggalang kerjasama internasional, termasuk kembalinya ke komitmen iklim Paris dan memperbagi hubungan dengan struktur tradisional. Namun, politik domestik Amerika Serikat sangat terpolarisasi, terutama sejak pemilihan 2020 dengan ketergantungan antar kedua kubu yang tinggi. Permasalahan seperti utang publik yang besar dan ketidakpastian kebijakan juga menjadi beban ekonomi jangka panjang. Dalam hubungan internasional, Amerika Serikat memegang peranan sentral di Amerika dan dunia. Di kawasan Amerika Utara, Amerika Serikat terlibat erat dengan Kanada dan Meksiko melalui kerjasama ekonomi trilateral atau USMCA yang jadi yang kepanjangannya jadi United States Mexico Canada Agreement. AS menjadi mitra dagang terbesar bagi kedua negara itu dan kesepakatan USMCA menjadi arus perdagangan bebas di kawasan. Sementara itu, Amerika Serikat juga aktif menjadi hubungan diplomatik global dan pemimpin aliansi pertahanan seperti NATO. Hubungan dengan negara Cina dan Uni Eropa sangat besar, meski belakangannya ketegangan dagang dengan Cina meningkat. Amerika Serikat menaruh pemerintah besar pada negara-negara Amerika Latin, misalnya kebijakan Monroe Doctrine yang disebut hidup kembali dalam eh, yang disebut hidup kembali dalam konteks geopolitik saat ini. Peran Amerika dalam perdagangan internasional sangat signifikan. Negeri Paman Sam adalah importir dan eksportir utama dunia. Pada 2023,
Total ekspor barang dan jasa Amerika Serikat mencapai sekitar 2,8 sorry 2,08 triliun dan impor mencapai eh, 3,30 triliun US dollar. Ekspor Amerika Serikat didominasi produk manufaktur, misalnya pesawat, alat kesehatan, dan otomotif, dan produk pertanian sedang impor terutama barang konsumsi, bahan baku, dan energi. Kebijakan perdagangan Amerika Serikat mengaruh proteksionis dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Amerika Serikat menarik diri dari negosiasi kemitraan ekonomi Trans-Pasifik atau CPTPP dan terlihat sengketa dagang dengan Cina atau bisa dibilang perang dagang. Di sisi lain, investasi asing langsung atau FDI terus mengalir ke Amerika Serikat karena pasar modalnya dalam dan iklim usaha relatif terbuka. Dari segi dinamika sosial, Amerika Serikat menghadapi beberapa tantangan serius, ketimpangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok sosial, eh, misalnya kayak rasio upah laki-laki versus perempuan sangat tinggi yang memicu ketegangan sosial. Sektor kesehatan masih mahal dan tidak semua warga Amerika Serikat memiliki akses universal. Masalah imigrasi ilegal di perbatasan selatan juga menjadi isu politik dan kemanusiaan utama. Selain itu, tingginya tingkat kriminalitas dan beberapa kota besar termasuk kasus penembakan massal dan biaya pendidik tinggi turut menjadi perbedaan publik. Efek pandemi COVID-19 juga masih terasa melalui tekanan fiskal dan keengganan segmen masyarakat tertentu untuk bekerja. Dalam kebijakan luar negeri, Amerika Serikat mempertahankan pengaruh besar kawasan Amerika. Hubungan dengan Kanada dan Meksiko umumnya erat di bidang ekonomi dan keamanan pembatasan. Namun hubungan dengan beberapa negara Amerika Latin kadang tegang, misalnya kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela keras dengan sanksi ekonomi karena menolak demokrasi. Sedangkan kebijakan terhadap Kuba beragam dari embargo ketat hingga upaya dialog. Secara global, Amerika Serikat masih memimpin banyak organisasi internasional dan memproyeksikan kekuatan militer di belahan dunia lain. Sering ketidakpastian politik domestik, peran Amerika Serikat dapat berubah, fokus bisa bergeser antar keterlibatan aktif di luar negeri atau lebih fokus ke masalah dalam negeri. Bagaimanapun, kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat membuat tetap menjadi aktor utama yang pengaruh di kawasan Amerika Serikat dalam ekonomi dunia. Selanjutnya di negara Kanada, Kanada adalah ekonomi maju dan salah satu negara terkaya di dunia, seiring disebut memiliki standar hidup tinggi. Secara nominal, PDB Kanada berada di peringkat sekitar 10 besar dunia. Negeri persemakmuran ini kaya akan sumber daya alam. Ia adalah produsen minyak terbesar di keempat dunia melalui ladang tar minyak di Alberta dan memiliki cadangan gas alam, mineral, dan kayu besar. Sektor primer pertanian, pertambangan energi tetap cukup besar, lebih dari 10% PDB, sehingga Kanada beberapa dari banyak negara maju lain yang sumbernya lebih terbatas. Kanada juga adalah salah satu eksportir utama produk agrikultur seperti gandum, kedelai, daging, sapi, serta memiliki infrastruktur pengelolaan makanan maju. Sektor manufaktur Kanada terpusat di Ontario dan Quebec dengan industri kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan mesin industri sebagai tulang punggung. Namun seperti Amerika Serikat, sektor jasa dominan ekonomi Kanada ini, jasa profesional, keuangan, pendidikan, dan pariwisata mencakup sekitar 75% PDB. Kota-kota seperti Toronto dan Vancouver menjadi pusat keuangan dan bisnis kebijakan ekonomi Kanada mendukung perdagangan bebas. Kanada mendatangi beberapa perjanjian dagang utama, termasuk USMCA, CETA, dan Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP.
Hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat sangat penting. Amerika Serikat adalah mitra dagang tunggal terbesar Kanada. Ekspor Kanada ke AS meliputi bahan baku, kendaraan, dan energi, sedangkan impor utama dari Amerika Serikat berupa produk teknologi dan konsumer. Secara politik, Kanada adalah monarki institusional dengan sistem parlementer. Perdana Menteri saat ini adalah Justin Trudeau dari Partai Liberal yang menangkan pemilu terakhir. Pemerintah Trudeau progresif dalam hal kebijakan sosial seperti pendidikan, kesehatan iklim, namun juga terhadapi tantangan domestik. Sebagai negara industri besar, Kanada ini tengah mengatasi krisis perumahan. Harga properti rata-rata telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak 2011, sehingga banyak warga kelas menengah kesulitan membeli rumah. Rumah tangga Kanada pun tinggi di G7. Selain itu, Kanada berupa menyimbangkan pengembangan dalam sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Dengan komitmen iklim global, subsidi energi bersih, dan pengurangan emisi, membuat hubungan dengan sektor energi menjadi isu penting. Dalam hubungan luar, Kanada sering memainkan peran negosiator dan pendukung prinsip multilateral. Sebagai anggota G7 dan pakar perdagangan bebas, Kanada menunjukkan tatanan perdagangan global berbasis aturan. Ia menjadi negara utama yang meratifikasikan perjanjian SETA dan tergantung pada CPTPP untuk memperdalam keterlibatan Asia Pasifik. Hubungan bilateral dengan AS umumnya ramah, meski terkadang terjadi ketegangan. Misalnya perihal tarif kayu atau perubahan kebijakan Amerika Serikat. Kanada juga aktif dalam isu keamanan regional, termasuk melalui kerjasama intelijen serta prajuritnya di misi-misi PBB. Dalam konteks Amerika Latin, meskipun jarang berkonfrontasi langsung, Kanada menanamkan investasi di beberapa negara Latin, misalnya tambang di Peru dan Guatemala, dan menyediakan bantuan pembangunan. Secara keseluruhan, Kanada memosisikan dirinya sebagai negara menengah berpengaruh, menjabatani antara kepentingan ekonomi Washington dan persaingan global, sambil menjaga etos perdagangan terbuka. Selanjutnya ada Meksiko. Meksiko adalah kekuatan ekonomi Amerika Latin dengan PDB nominal lebih dari US lebih dari 1,5 triliun US dollar, dengan jumlah produk sekitar 130 juta jiwa. Meksiko merupakan negara Amerika berpenduduk ketiga terbanyak setelah Amerika Serikat dan Brazil. Struktur ekonominya didominasi oleh sektor manufaktur yang kuat. Industri otomotif, elektronik, dan barang konsumen di Meksiko telah menjadi basis ekspor penting pasar AS dan Kanada. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat ditambah kesediaan tenaga kerja relatif mudah, relatif murah, menjadikan Meksiko mitra ideal untuk nearshoring. Bahkan pada tahun 2023, Meksiko menjadi mitra dagang terbesar Amerika Serikat, menggeser Cina dari posisi kedua. Dengan kata lain, USMCA pengganti NAFTA sangat krusial bagi Meksiko. Sekitar 80% ekspor Meksiko diarahkan ke Amerika Serikat. Ekonomi Meksiko juga didukung oleh sumber daya seperti minyak, perak, tembaga, gas alam. Namun produksi migas telah menurun karena kurangnya investasi dan manajemen yang lemah di sekitar energi. Dari sisi politik, Meksiko saat ini dipimpin oleh Presiden Claudia Sheinbaum eh, dari Partai Morena, yang resmi menjabat sejak Desember 2024 menggantikan Andres Manuel Lopez Obrador. Partai mereka tetap kuat, dan Sheinbaum diperkirakan akan melanjutkan banyak kebijakan AMLO yang membangun, yang dipimpin negara, serta program kesejahteraan sosial. Misalnya, ia menjanjikan peran lebih besar bagi perusahaan migas dan listrik milik negara.
Untuk menghidupkan kembali produk energi domestik, langkah-langkah semacam ini menunjukkan kecenderungan memperkuat sektor publik di atas perusahaan swasta di sektor strategis. Sementara itu, untuk mengatasi ketimpangan, ia berencana menaikkan upah minimum dan memperbesar bantuan sosial kepada kelompok rentan, pelajar, pemuda miskin, perempuan yang tidak bekerja. Secara fiskal, pemerintah berkomitmen menjaga anggaran relatif ketat. Beban utang yang rendah selama era AMLO memberikan ruang manuver, tetapi belanja sebelum pemilu 2024 sempat melebar defisit negara. Hubungan Meksiko dan negara lain juga penting. Pertama-tama, Meksiko memiliki hubungan dengan ekonomi yang sangat erat dengan Amerika Serikat dan Kanada. Hubungan politik dengan AS meliputi kerjasama per- eh, isu isu perbatasan, migrasi, serta perdagangan di bidang politik luar tradisi. Meksiko adalah non-intervensi dan multilateral. Meksiko telah menolak banyak intervensi asing di wilayah regional, tetapi bersikap kritis terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dinilai tidak menguntungkan. Misalnya, Meksiko menolak rencana pencabutan NAFTA oleh Trump dan bersikeras mempertahankan perdagangan bebas. Sebagai negara utama paling selatan di Amerika Utara, Meksiko juga berupaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara Amerika Latin lainnya di forum seperti SELEC atau G20. Negara selanjutnya ada Venezuela. Venezuela adalah contoh krisis ekonomi yang disebabkan oleh kombinasi otoritarianisme, korupsi, dan kegagalan tata kelola sumber daya minyak. Meskipun memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, hyperinflasi dan kalangan kebutuhan pokok penghancur ekonominya, lebih dari 7 juta warga telah mengungsi, menciptakan tekanan migrasi di Kolombia, Brazil, dan Ekuador. Sanksi dari Amerika Serikat dan negara barat memperburuk isolasi ekonomi Venezuela meskipun ia mulai membuka hubungan baru dengan Tiongkok dan Rusia. Selanjutnya, negara Kuba. Kuba mempertahankan sistem sosialisasi dengan ekonomi terpusat embargo. Ekonomi Amerika Serikat sejak 1962 menyebabkan ketergantungan tinggi pada mitra seperti Rusia dan Venezuela. Reformasi ekonomi terbatas memperbolehkan sektor swasta kecil, tetapi resistensi politik terhadap liberalisasi tetap tinggi. Kuba tetap menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat, terutama dalam wacana geopolitik Global South. Selanjutnya, ada Kolombia. Kolombia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan transisi dari konflik bersenjata ke perdamaian. Sebagai mitra strategi Amerika Serikat di kawasan, Kolombia menerima bantuan militer dan ekonomi melalui Plan Kolombia. Sektor energi dan agrikultur menjadi daya tarik utama bagi FDI, namun tantangan keamanan dan ketimpangan sosial masih tinggi. Terus selanjutnya ada Brazil. Brazil ada kekuatan ekonomi terbesar di Amerika Selatan, dikenal sebagai pemimpin regional dengan industri besar, eh, populasi lebih dari 200 juta jiwa, dan cadangan alam seperti Amazon dan biji besi. Brazil memainkan peran penting dalam forum BRICS dan Mercosur. Pemimpin Presiden Lula da Silva kembali menekankan integrasi regional, keadilan sosial, dan diplomasi selatan ke selatan. Namun konflik agraria dan deforestasi masih menjadi isu krusial. Terus di Bolivia merupakan negara yang kaya litium, bahan penting untuk baterai, kendaraan listrik. Kebijakan nasionalisasi dan mulai sejak masa Evo Morales memberikan pendapatan negara yang tinggi, namun juga mengurangi minat investor asing. Politik identitas dan polarisasi etnis berdampak pada stabilitas nasional. Kemitraan Bolivia dengan Tiongkok memperlihatkan diversifikasi hubungan ekonomi di luar pengaruh Amerika Serikat.
Sebagai penutup, ekonomi politik kawasan Amerika sangat mempengaruhi oleh relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan tata kelola nasional. Amerika Serikat tetap menjadi jangkar utama, namun kekuatan regional seperti Brazil dan Meksiko terus berkembang. Krisis seperti yang terjadi di Venezuela tidak ketidakstabilan di Bolivia menunjukkan keperluan integrasi regional yang kuat. Di masa depan, kawasan ini akan dihadapkan pada tantangan perubahan iklim, ketimpangan sosial, digitalisasi, dan pergeseran geopolitik. Jika negara-negara kawasan ini mampu mengelola sumber daya, menstabilkan politik domestik, dan memperkuat kerjasama ekonomi, maka kawasan Amerika dapat menjadi kawasan yang lebih adil dan berdaya saing dan berkelanjutan. Dari video saya, terima kasih.